Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Indira Putri Nurfadila. Nah, materi konsep dasar IPS kali ini yang akan saya sampaikan ialah mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Jadi pembahasan yang pertama yaitu mengenai penjajahan di Indonesia. Ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat. Yang pertama karena faktor eksternal dan yang kedua karena faktor internal. Nah, kalau dari faktor eksternalnya yaitu karena yang pertama berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus, yang kedua adanya masa Renaissance di Eropa, yang ketiga munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah, yang keempat adanya semangat Reconquista, dan yang terakhir adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Nah, kemudian ada faktor internal yang disebabkan karena yang pertama terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang ketiga, kondisi penduduk Nusantara yang masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan. Yang selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Nah, menurut Surjo Miharjo, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya itu mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yaitu melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Nah, kemudian ada semangat kemerdekaan. Jadi hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pastinya pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Nah, misalnya pada peraturan tanam paksa atau kultur stelsel oleh Van den Bosch pada tahun 1828 yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda. Nah, peraturan tanam paksa ini dalam praktiknya ternyata banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Nah, kemudian muncul suara-suara simpatik yang ingin membela rakyat di Nusantara. Dan pada akhirnya, pemerintah Belanda menjalankan politik balas budi yang terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, serta irigasi. Namun, hal itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Kemudian, sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. Aka Pringgodikdo membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas dasar 5 dimensi, yaitu yang pertama, pergerakan politik, yang kedua, pergerakan serikat pekerja, yang ketiga, pergerakan keagamaan, yang keempat, pergerakan wanita, dan yang terakhir, pergerakan pemuda. Nah, 5 dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa 1908 sampai 1920, yang kedua masa 1920 sampai 1930, dan yang ketiga masa 1930 sampai 1942. Selanjutnya ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Nah, era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Yang kemudian secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan Indonesia yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang adanya penurunan kesejahteraan secara nasional, telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga yang perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Kemudian ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Menurut Islam, membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi negara atau bangsa.
Berikut ada beberapa upaya dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, yaitu menanamkan nilai nasionalisme religius. Yang kedua, membudayakan syuro atau musyawarah. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Dan yang terakhir, menjaga prinsip kebebasan dan al-huriyah. Jadi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bangsa, bahasa. Maka menjaga kesatuan dan persatuan menjadi sebuah keniscayaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.